penganiayaan dan pengeroyokan tersebut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu videonya, nanti mungkin akan dijelaskan secara lisan seperti apa. Pertama, yang selanjutnya adalah kita perkenalkan dulu. Saya Kiki dari kantor hukum Adat, kuasa hukum Budang Zaidin. Kemudian ada Pak Salani, juga kuasa hukum Zaidin. Ada Wahyu Pratama yang sudah berada dengan kita. Kemudian ada Hermanto Muhammad. Dan satu lagi beralangan yaitu Murtada. Pada kesempatan ini kami persilakan sebelum kita nonton dulu videonya, nanti baru akan dijelaskan oleh bagaimana menurut korban. Mungkin pada Ibu Zaidin ada yang bisa sampaikan kejadian ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan pada Allah kita semua pada majelis yang mulia ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah, selawat dan salam keluarga sahabat, pengikut tabi'in, selawat dan salam pada sekalian ulama yang sebagai kompas bagi kita, penerang lampu bagi kegelapan. Undangan yang mulia, sudah kita lihat bukti video tadi yang bahwa kita sama-sama sudah memaklumi aku ini yang sudah di hadapan adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, yang bahwa aku ini korban. Sisa daripada utang sekian, berarti aku ini siap salat asar pergi di sama Bupati Ramli pas keberadaan beliau itu di Ponorogo. Pergi dengan memakai kain bagaimana dalam berdiri tadi, yang bahwa duduklah. Kita sebagai tamu kan gitu kan, memberi salam, meminta maaf, yang bahwa kedatangan aku di sini Pak Bupati untuk mempertanyakan perihal hutang. Oh, dah membantah, aku tidak mempunyai hutang, gitu-gitu gajah muda kan. Lantas pendek ceritanya, bagaimanalah dalam video yang telah kita lihat bersama-sama, kejadiannya yang bahwa pemula awal daripada kejadian penganiayaan dengan pengeroyokan itulah dari Ramli. Maka aku sebagai korban tidak setuju yang bahwa tersangka yang ditetapkan ini bukan pelaku utama. Itu yang besar keluarga dan teman-teman. Ini kami mengharap kepada wartawan, mohon ikhlas kepada Allah,
yang hak benar-benar hak, yang batil benar-benar salah. Nah, kami ini meminta mohon dan kepada penegak hukum yang ada di Indonesia, apalagi khususnya di Aceh, benar-benar berpihak dengan adil. Jangan hukum seperti orang bilang tumpul di atas, tajam di bawah. Ada hukum di rakyat jelata aja, orang lemah macam kami ini, berarti hukum tidak ada di pejabat, di orang kaya, di orang berpangkat. Pak, bisa dijelaskan mengenai utang apa? Utang lebih rinci awak nggak bisa menjelaskan. Yang sekilas awak tahu dengan akrim sebagai adik awak, yang bahwa sisa utang untuk peresmian pelantikan. Pelantikan. Inilah saksi kadang yang banyak lebih kurang. Pelantikan bupati. Sebelumnya gimana dia bisa berhutang sama ya, Berarti kami ini, Pak, seperti aku bilang sama bupati, aku ini adalah sebagian orang yang mendukung dalam keberhasilan Pak Bupati, yang bahwa aku dari Aceh Selatan, posisi di Bakongan, ada pernah menyembelih seekor kerbau, meminta sama Allah supaya Bapak Bupati berhasil menjadi bupati. Jadi kejadian bagaimana sebab musababnya ada utang, yang bahwa utang tim ada juga, utang pribadi ada juga. Ini utang pribadi yang bahwa dibilang dibayar dengan proyek. Itulah kebetulan sebab musabab adanya utang yang telah dibayar 600 juta. Ini tersisa 279. Berarti kami ini tidak tahu masalah hutang piutang, nanti salah menyampaikan, berarti mengada-ngadakan yang bahwa kami khusus penganiayaan dengan pengeroyokan. Berarti masalah hutang piutang kami nggak tahu. Saya itu bisa jelaskan Pak kronologis awalnya gimana? Jadi mengeroyokkan lokasinya di mana, posisi di mana? Berarti posisinya siap sembahyang asar lebih kurang jam 5 sore, jam 6 lebih kurang. Waktu mempertanyakan perihal hutang, bupati dengan seketika mengamuk, macam dalam video langsung menghantam awak di pipi apa? Pipi kiri lah, pipi kanan, pipi kiri. Langsung ajudannya ada yang meeting, ada yang naikkan kursi di atas awak hingga patah, ada hasil visumnya. Lalu dikeroyok lagi sekitar 20 menit lebih kurang, yang mengki itu awak. Kalaupun nggak ada orang yang menengahi, mungkin mati. Sama ada lah. Berapa orang yang terlibat? Lebih kurang ada 15 orang. Kenal semua? Enggak kenal. Sebahagian itulah si Om Yang. Si Om. Gimana? Lebih kurang, itulah lebih kurang. Nah, ngomong lebih kurang. Jadi di proses hukum di Polda itu tadi semua itu bagaimana? Seberapa orang? Beliau ini dari orang ya, beliau sudah menjelaskan posisi pada saat kejadian. Yang kedua, yang saksi pada saat kejadian juga saksi pada saat ini. Nah, mengenai proses itu nanti orang akan bicara. Jadi saksi itu banyak Pak kejadian ini. Banyak, ajudan-ajudannya banyak. Itu berapa kali pukulan Pak? Kejadian pertama. Bupati yang teringat awak permulaan dengan sangat ganas di pipi itu kiri. Ini tinggal baca buku ya. Itu dibikin berkali-kali hingga mata ini berkenang-kenang ya. Kalau sekarang kalau baca, kalau lama-lama kena juga. Sebelum kejadian peninju itu belum ada gitu.
selaku saksi kunci akan mengatakan dengan sejujurnya sekalipun saya akan mati setelah keluar dari ruangan ini. Pada hari Selasa sore, tanggal 18 bulan 2, kami datang ke Merepon dengan membawa surat mempertanyakan kejelasan surat yang pernah didisposisi suruh menghadap Sekda. Jadi karena Sekda menolak, Sekda tak mungkin membayar hutang pribadi bupati. Makanya kami datang ke Merepon mempertanyakan kejelasan. Tetapi sesampainya di Pendopo, saya sudah bilang sama Tengku, bila nanti disuruh masuk ke dalam Pendopo, biar saya dan Tengku yang masuk, yang lain tunggu di luar. Ternyata enggak, langsung di depan orang ramai. Yang perlu saya jelaskan di sini, pemukulan ini pelaku utama adalah saudara Ramli MS, yang lain cuma membantu. Yang lain tak akan pernah berani memukul tanpa ada yang memulai. Itu yang jelas ya. Dan ini saudara Jumiadi juga saksi daripada hari itu. Saya posisi dengan korban setengah meter, dengan pelaku utama saudara Ramli MS 1 meter. Dan yang perlu saya jelaskan di sini, saya kenal sama Ramli MS sudah lebih dari 15 tahun. Sedangkan kenal sama Tengku Jenggot, Tengku saya ini masih kurang dari 1 bulan setengah. Nominalnya 43 hari. Pada hari H saya sempat semarang kemana saya harus memihak. Tetapi setelah umur saya lebih dari 40 tahun, saya berprinsip biarlah saya selalu memposisikan diri di pihak yang benar, sekalipun berisiko. Kenapa saksi lain mempergunakan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi? Mungkin ada beberapa hal yang mereka dapat. Karena sebelum pelaku utama dan Pak Tua pengacara dari saudara Ramli MS, Abdullah Saleh yang gagal sekarang jelma jadi pengacara, mereka pernah mengajak saya ke kamar dia di Meligo memediasi damai. Tapi saya enggak merespon karena gagal nggak nyambung dengan apa ajakan damai dengan saya posisi saksi kunci, maka diajaklah dengan yang lain. Pada hari waktu itu beliau dengan mengatakan sekarang saya sudah jadi staf ahli bagian hukum di Kabupaten Aceh Barat. Kurasa itu aja. Mungkin yang lain banyak yang saya sampaikan mungkin Pak. Nama saya Abdul Aziz. Saya memang orang dekat Pendopo. Posisi saya dengan si Om yang memukul Tengku Jenggot dengan kursi, sama saya tim pemenangan Ramli MS 3 periode, 1 periode kalah. Rasa sudah cukup jelas. Kalau media yang disampaikan ada. Assalamualaikum. Kita aja baru-baru ini ada penawaran dari dinas tertib ya, bahwa dicoba saya kepala dinas dicoba untuk dirayu ya, mengajak saya untuk menyambut surat saksi saya di Polda. Dan itu ada buktinya, ada rekaman sama kami. Saya abaikan aja, namun beliau saya rekam. Dan apa yang disampaikan oleh saudara Tengku Aziz itu saya benarkan. Karena di hari kejadian itu saya yang membawa pulang Tengku Jenggot. Apabila ada perlawanan, mungkin kami dalam hukum salah karena ini rumah orang, makanya saya bawa pulang. Ayo pulang Tengku Jenggot, jangan buat perlawanan. Kalau kita buat perlawanan, kita salah, itu rumah orang. Makanya saya akan pulang gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Apa yang ditawarkan oleh yang kepala dinas yang Rumah akan memberikan rumah ya, jika mencabut laporan sebagai saksi boleh. mungkin Ya. Nama Nama lengkap Jumiadi. Boleh saya tambah lagi? Banyak kesalahan pelaku yang saya ketahui, tapi selama ini saya memaklumi.
Tetapi kalau menganiaya Tengku itu tiada maaf bagimu, ya. Karena menganiaya Tengku ustaz atau ulama di luar Aceh dianggap orang gila. Di sini malah pejabat negara, itu yang aneh. Saya orang Perpo, saya orang Perpo waktu wawancara dengan TV One, saya adalah orang yang dikenal dia. Lain satu pun nggak dikenal pengakuan dia. Yang kata ini tim sukses dia juga. Udah saya itu aja kelemahannya. Boleh bicara sebentar selaku perwakilan belakang. Mana? Terima kasih rekan-rekan. Apa yang disampaikan sama Tengku Haji tadi, mungkin kami memiliki video ini ya. Nah, ini beberapa saksi yang nanti ada pernyataannya akan ini ada di sana pada saat itu. Ini yang sudah mencabut IAP-nya. Yang kebetulan yang lapangan tengah. Yes. Pertanyaannya kan apa sih isi yang dari pernyataan itu kan gitu ya. Nah, isi dari pernyataan itu nah, yang menarik di sini adalah pada yang sebagaimana yang telah diberitakan begitu ya. Itu kan benar dari Kaisar itu pernyataan mereka. Nah, ini poin-poin yang dalam pernyataan yang kita tangan tadi. Ini yang punya si Abdullah dan yang lainnya sama seperti ini. Nah, kalau kronologisnya ya seperti ini. Kemudian LP-nya 29 dan seterusnya. Kemudian SP2PA strip 4 menyatakan begini. Ini
SP2P yang diberikan ke kami. Udah SP2P A4X1 permohonan perkaranya. Ini di sini yang benar telah melakukan gelar perkara di Biro Waskita Barreskrim Polri tanggal 1 Juni 2020. Kemudian SP2P A3. Dalam SP2P ini terjadi keanehan. Ini terlapor kok ini ditetapkan tersangka. Satu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita kembali ke ini. Ini yang menarik di sini. Jadi ini tidak ingin berikan opini dan seterusnya. Kemudian ambil HP. Pertanyaan ini adalah berapakah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik hari ini? Tentunya. Apakah video itu bisa dijadikan barang bukti kan itu? Nah, kalau video bisa dijadikan atau tidak itu sederhana aja. Ya ada kasus yang lagi hit sekarang itu kasus WA. Kejadian kasus Ariel, jelas ya. Awalnya itu dari video. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah HP itu sudah dilakukan audit forensiknya? Nanti akan muncul ahli di sana. Kalau bukti surat, jelas ya, satu visum. Yang kedua ini kalau bukti surat, ini putusan Media Delanta nomor 50 yang melaku. Dalam fakta persidangan jelas dikatakan di sini. Jelas apa yang dilakukan oleh Hatul Fajri, apa yang dilakukan oleh dan seterusnya jelas. Ini fakta persidangan. Ini sudah disidangkan. Artinya ini menjadi bukti surat. Nah kalau ahli tadi jelas ahli pidana dan ahli forensik ya. Kemudian petunjuknya video tadi yang kita putar. Artinya apa? Setidaknya penyidikan ini sudah memiliki 4 alat bukti yang cukup. Artinya kenapa kita putuskan jadi pertanyaan? Nah pernyataan yang pertanyaannya ini kami menolak pernyataan ini. Masa bilang HP kan belum dinyapin, digunakan, belum direkam, belum pernah datang. Apa relevansinya? Oke lah jangan menjadi saksi. Sudah ada dilakukan lapor belum HP ini? Dia akan muncul ahli di sana. Benar nggak video itu? Nah kalau nggak benar, jadi dari mana muncul putusan ini tadi yang saya katakan? Putusannya jelas dikatakan. Nah ini ada keterangan Tengku Jaidin. Ini langsung di depan persidangan. Keterangannya. Ini apa yang dilakukan? Ini keterangan Tengku Ajis. Nah kalau perkembangan perkara sendiri sampai hari ini kan belum mendapat tersangka terlapor. Ini kejadiannya. Kemudian selanjutnya nah kesimpulan dari kami ini dia. Bisa dijelaskan sedikit dari awal, misalkan dari awal kan sudah melaporkan, kemudian juga ditetapkan tersangka, yaitu bukan Romi sendiri sebagai pelaku utama. Nah kemudian juga kebakaran yang kemarin juga di rumah kemudian sudah menyurati Presiden maupun Polri. Nah dari kuasa hukum sendiri apa yang dilakukan terkait kasus ini? Nah kalau ke depan kami otomatis menunggu melihat dulu bagaimana perkembangannya ini. Nah kalau kemudian yang menetapkan tersangka si Om, ya nggak pantas lah. Kan kawan-kawan tadi lihat ya di video itu. Artinya begini logika sederhananya. Mungkinkah terjadi pengeroyokan tanpa didahului dengan penganiayaan? Itu nggak akan mungkin. Nah pertanyaan kok tiba-tiba pelaku yang ketiga yang ditetapkan tersangka? Berarti ini menunggu hasil dari Polda atau Enggak, kami ini pada kesempatan ini rangkaian pertama kami ini itu
untuk selanjutnya adalah menunggu perkembangan hasil laporan kami ke Kapolri, ke Presiden, dan ke Komisi 3. Untuk sampai saat ini belum, mungkin dalam beberapa hari ini atau biasanya mereka langsung menindaklanjuti. Bang, video sendiri berapa kali diperiksa? Oke, itu menarik pertanyaannya. Terlapor berapa kali? Ingat tanya gitu. Terlapor berapa kali? Pelapor berapa kali? Gitu. Kalau Tengku lebih dari 5. Lebih dari 5. Terlapor seingat kami, berdasarkan yang kami 5 itu 2 baru. Terus saksi yang diperiksa itu berapa orang? Kalau SP2 terakhir 11 orang. Termasuk yang dalam video tadi. Termasuk dalam video itu. Keterangan dari personil sendiri itu yang terpaksa 6 orang. SP yang gini aja, kita nggak usah berandai-andai. Kita nggak usah, kalau kami gini. Oke, kalau itu omongan dia gitu ya. Kita ini aja, apa yang ditulis oleh dia aja. Gini. SP2P jelas ya. Telah memeriksa terhadap sebanyak 11 saksi. Jelas ya. Ini ada coba dibaca. Ada NLP ini. Nggak tahu mungkin salah NLP-nya. Tapi selama ini cuma setahu dia masalah lembaga semua. Sudah dipanggil sudah sholat. Ini resmi sudah. Terkait dengan pernyataan personil yang katanya yang buat video itu dipanggil nggak ada itu bagaimana? Gini, kalau itu kan saksi itu bukan hak ya, itu kewajiban. Nggak datang sekali 2 kali langsung berpaksa kan. Sudah nggak? Belum sudah dilakukan belum? Itu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah tanpa dihadirkan oleh orang yang merekam itu, video itu bisa nggak dijadikan barang bukti? Oke, kita kembali ke kasus GA tadi ya. Nah dari kasus GA itu muncul namanya ahli forensik. Artinya minimal kan mereka sudah punya 4 alat bukti cukup. Langkah-langkah diri tidak tepat sesuai dengan prosedur. Kalau kami menyebutnya kalau secara umumnya seharusnya ya gitu. Dari video jelas, semua ada. Mungkin untuk kesimpulan terakhir berkaitan dengan kesimpulan dan dokumentasi mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan ini. Baca. Bisa dia Pak? Bisa dia. Terima kasih Jiwa. Pertama begini, ada runtutan perkara pidana yang sudah dilakukan baik melalui proses penyidikan maupun penyelidikan oleh polisi. Kami apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya. Kita dari kuasa hukum Tengku Janggut memberikan atensi bagus terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi pada ujungnya, ketika yang ditetapkan itu adalah saudara Y ya, alias O, itu menurut kami tidak pada pokok perkara yang dilaporkan. Ya. Kami melaporkan atau Tengku Janggut sebagai pelapor itu melaporkan orang lain. Tapi kemudian dalam proses penyidikannya yang ditetapkan adalah orang lain. Ini menurut kami ada keanehan proses prosedur hukum yang berlaku. Jadi karena ada keanehan itulah, kemudian menurut kami dari kuasa hukum Tengku Janggut memberikan beberapa catatan penting sebenarnya kenapa kemudian sampai konferensi pers ini dilakukan. Nah, salah satu yang pertama begini, kami tegas ya menolak pernyataan yang disampaikan oleh Dirkrimum terkait bahwa video itu bukan atau tidak dapat dijadikan alat bukti. Nah, kalau berkaca pada beberapa perkara pidana yang melibatkan artis dalam hal ini misalnya kasus asusila yang terjadi beberapa bulan terakhir atau dalam perkara saudara A yang sebelumnya itu adalah alat buktinya adalah video. Itu satu. Kemudian yang kedua merujuk kepada ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan gugatan oleh Prof. Yusril kalau tidak salah ya
terhadap perkara yang melibatkan saudara Setia Novanto di Mahkamah Konstitusi, di mana dalam proses penyidikannya diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian mendalilkan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka video itu menjadi salah satu alat bukti yang dipakai untuk kemudian melakukan pendalaman materi terhadap laporan yang disampaikan oleh orang per orang. Selanjutnya, kami dari kuasa hukum begini ingin melihat ada sesuatu yang menurut kita ini memang bertolak belakang dari proses dari sejak awal sampai kemudian ditetapkan tersangka. Ada beberapa jurisprudensi sebenarnya putusan di jurisprudensi, beberapa putusan yang sudah berketetapan hukum tetap. Nanti bisa disampaikan oleh Sidul. Itu lebih kurang ada 20 perkara pidana di Indonesia yang pada pokoknya ketika seseorang melakukan unsur perbuatan, misalnya memukul memukul atau kemudian menendang atau bahasa lain kemudian melakukan sesuatu yang membuat orang tersebut kemudian merasa haknya terinjak, maka dia kemudian memiliki hak untuk melaporkan seseorang. Saya ambil contoh, misal Tengku Janggo tiba-tiba duduk, saya tunjuk, tidak harus mesti luka Tengku Janggo itu kemudian melaporkan saya. Selama beliau merasa dirugikan, maka unsur aspek yang kemudian menjadi dalil bahwa beliau punya hak secara hak asasi manusianya, maka beliau berhak melaporkan. Jadi ada cukup banyak jurisprudensi perkara yang kemudian sebenarnya itu bisa menjadi rujukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudara R atau dalam negeri pejabat publik itu sudah memiliki satu atau dua atau bahkan 4 alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya. Ini yang menjadi pokok materi kenapa kemudian kami melakukan konferensi pers. Selanjutnya, kalau kita merujuk kepada proses pendalaman terhadap pasal yang disebutkan oleh Pak Dir, itu ada frasa bahwa penderita itu dia bahasa hukumnya atau bukan luka, atau bahasa atau itu kalau kita merujuk kepada hukum acara pidana, beliau merasa sakit karena ditonjok saja sudah memiliki ketetapan bahwa beliau sudah dilakukan sesuatu yang kemudian merendahkan martabat dan martabat. Jadi karena itulah menurut kami pada pokok kenapa kemudian kami melakukan konferensi pers hari ini, pertama pakar hukum bersama dengan klien kami jelas menolak saudara Y itu ditetapkan sebagai tersangka karena dia bukan orang yang dilaporkan pertama, tapi adalah orang yang kemudian dilakukan penyidikan. Ini agak aneh menurut kita. Yang lain dilaporkan tapi yang lain ditetapkan. Kemudian yang kedua, pada hasil visum visum itu ada 2 sebenarnya. Pertama ada visum di rumah sakit Aceh Barat yang menurut kami ini agak aneh memang hasil visumnya, yang kemudian ditolak dan dilakukan visum kedua berikutnya di rumah sakit Nagan Raya. Nah, hasil visum di Nagan Raya itu yang dijadikan sebagai dalil. Kami sudah melihat ada bukti surat yang dinampakkan pada saat kita ke ruang hadir. Itu adalah bahwa yang divisum itu adalah pada hasil di bawah. Padahal beliau kan ditonjok di kepala. Hasil visumnya tapi di bawah, ini yang menunjukkan ada sesuatu yang menurut kami dari sejak awal perkara ini memang perlu mendapat perhatian dari banyak orang. Karena ini berhubungan dengan pejabat publik, maka kemudian prosesnya begitu lama Tapi coba saya yang menunjuk Tengku Janggo, pasti dalam 1 bulan perkara saya naik. Saya yakin. Karena apa? Saya bukan pejabat publik. Nah ini yang perlu menjadi perhatian dari kami, sehingga menurut kami kenapa kami menyurati Presiden, menyurati Menko Polhukam, menyurati Komisi 3, menyurati Kapolri. Salah satunya adalah ada hak konstitusional yang melekat pada Tengku Janggo ini yang belum kami dapatkan secara keadilan. Kira tambahan nanti silakan saja atas nama Pak Zulkifli karena beliau ada juru bicara kantor hukum. Mengenai hasil CCTV di Pendopo itu aktif. Sejak Pendopo itu direhab, CCTV-nya aktif. Kenapa pada hari kejadiannya CCTV-nya hilang? Hilang hasilnya. Memang sempat saya dengar orang itu mengamankan CCTV. Mereka telah berusaha menghilangkan alat bukti.
juga dilaporkan, Pak. Oh, suratnya sudah dikirimkan, bahkan sudah lebih dari 2 minggu ya. Belum turun. Suratnya yang pertama itu ke Presiden, permohonan persamaan di muka hukum. Tembusannya ke Menko Polhukam, PSP, Mensesnek, kemudian surat ke Luar Negeri Serbia, permohonan supervisi dan evaluasi dari PMU. Kemudian untuk Kapolri, ini suratnya. Di juga. Intinya di sini sudah kami jelaskan seperti yang disampaikan tadi mengenai beberapa kejanggalan. Ada juga kemudian di sana itu tidak menghadirkan siapa. Ada penyidik mengatakan bahwa unsur ini lemah, disuruh berdamai dan seterusnya. Ada apa itu semua? Kan itu dia. Termasuk bukti-bukti video dan seterusnya kami lakukan. Itu. Turun hasilnya. Terus sementara dulu. Ini plan lain Pak. Plan tambahan. Ada yang lain mau ditanyakan? Ini sama Pak Jumadi buat sedikit Pak. Tanya aja dulu. Pak, sebenarnya tadi yang Pak bilang dari dinas tertib ada mengajak laporan untuk mencari laporan. Beliau berusaha ingin mencabut dengan beliau supaya kekuatan jalur satu mundurnya saya, karena saya sudah 3 bulan saya tetap lama karena kejadian itu di depan mata saya, karena jelas-jelas bupati Aceh Barat yang mulai Sebelumnya dia yang menawarkan rumah, apakah selain rumah ada yang tawar yang lain Pak? sekitar rumah Sekitar rumah aja. dan mungkin akan digandeng balik seperti biasa, yang mana dulu memang beliau aktif sama saya bagus. Bisa buat cerita sedikit bagaimana ini Pak kejadian sewaktu Bapak itu mengajak Bapak untuk membuat laporan. Lokasinya di luar bukti atau di Oh, itu posisi melalui napi. Saya ditelepon. Oh, di telepon. Ya. Dan di saat ditelepon, saya sudah siapkan rekaman karena saya tahu keinginan dia pasti ini. Ada alat buktinya, saya rekaman itu ada semua mencerahan. Jadi ketika Bapak menolak ketua kepala dinas tadi, tanggapannya bagaimana? Dia berusaha tetap membuat jadwal buat pertemuan dan saya iakan, tapi saya tidak memenuhi. Itu jadi sekitar bulan ini Pak. Sekitar 2 bulan yang lalu lah. Ya, malam ya, sekitar jam 9 malam. Pada hari raya pertama, kami datang ke Ponorogo. Pelaku utama saudara Ramdi MS menawarkan kami sejumlah uang dengan menunjukkan 3 jari. Dengan saya jawab, saya kemari bersilaturahmi dalam momen hari raya, bukan untuk membicarakan masalah itu. Tapi mereka menunjukkan Kak Haji hubung loan. Kamu orang saya katanya. Nah, jadi, kalian ke Banda Aceh tarik 2 dulu, nanti sepulang ke Banda Aceh ambil 1 lagi. Saya nggak open, saya tanya 3 itu 3 apa, nggak pernah saya tanya itu. Tapi setelah kami pulang, keluar dari Ponorogo 2 jam setelah itu udah keluar berita dari medsos dan saksi kunci datang ke Ponorogo dengan meminta sejumlah uang. Tapi tertera situ nominal 800 juta. Yang ditunjukkan 3 jari. Saya nggak tanya 3 jari itu apa, karena bukan itu maksud dan tujuan saya di situ. Itu apakah terkait dengan pencabutan laporan tadi juga? Jelas itu. Ambil 2 dulu ke Banda, sepulang dari Banda ambil 1 lagi. Saya nggak pernah saya tanyakan 3 itu 3 apa? 3.000 kah? 3 juta kah? 30 juta kah? 3 M kah? Nggak pernah saya tanya. Tapi setelah keluar kami dari Ponorogo sekitar 2 jam,
saksi lain menelpon saya, apa ada minta uang dari pelaku utama saudara Ramli MS? Kalau nggak ada tolong bantah. Yang mereka udah berbelok sekarang, si Jal, si Dolah memaksa saya tolong bantah kalau memang nggak ambil uang. Mereka udah curiga saya telah mengambil sejumlah uang. Ya, itu aja. Semuanya Pak, Bapak berdua sekalian dipanggil ke Polda untuk memeriksa berapa kali? Saya 2 kali pertama, itu setelah untuk selesai opnam di rumah sakit Sultan sekarang udah selama 3 hari kami datang melengkapi. Udah itu baru-baru ini ada muncul lagi keterangan tambahan. Ya. Sama. Pak Zaidi. Di sini ya. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Mungkin cukup sekian acara ini, mudah-mudahan memberi rasa keadilan dan keadilan kepada kita semua dan keadilan kepada Ibu Dedi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.